vehikelnya adalah koperasi, karena koperasi ini digerakkan oleh kekuatan rakyat gitu. Dan itu sesuai dengan semangat kami setia di garis rakyat. Ya. Ya. Justru itu pemisahan Kementerian Koperasi dan UMKM ini agar image koperasi ini tidak UMKM. Kita perlu koperasi yang besar, yang solid, yang bisa mensejahterakan anggotanya. Pasti gitu loh. Jadi koperasi ini yang pasti kan gini, koperasi ini harus diberi branding. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi ini harus kita tingkatkan. Gitu loh. Pak, modal apa sih Pak yang sekiranya Bapak kuat gini kan, sebelumnya Bapak jadi Menkominfo nih di kementerian baru. Kali modal apa nih yang Bapak yakin akan bisa menjalankan Menteri Koperasi selama 5 tahun ke depan? Modalnya adalah semangat dan optimisme bahwa koperasi ini bisa menjadi kekuatan ekonomi rakyat untuk menopang visi Indonesia Emas 2045. Begitu. Cukup? Selamat ya. Terima kasih. Makasih ya. Terima Kamu dari kasih. Kompas? Iya Pak Budi, selamat. Tina Kompas Pak. Iya, Kompas ini paling mahal. Selamat ya Pak. Dari Ainus Pak. Hah? Ainus. Kamu dari? Kita satu. Oh, betul. Pak Budi nggak ada ngomongin enggak tadi udah buat Ya pemirsa, baru saja kita saksikan bersama adalah pernyataan dari Budi Aris Setiadi selaku calon Menteri Koperasi yang baru saja kemarin diumumkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di dalam Kabinet Merah Putihnya. Pemirsa, Budi Ari pun mengatakan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi rakyat saat ini, di mana Budi Aris Setiadi dan juga ada nama Maman Abdurrahman menjadi menteri di Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Budi Ari ini menjadi Menteri Koperasi, sementara nanti Maman Abdurrahman menjadi Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ya pemirsa, sejumlah jajaran dari calon-calon menteri sudah mulai hadir pada pagi hari ini pemirsa untuk menjalani pelantikan Kabinet Prabowo Gibran atau Kabinet Merah Putih yang sesaat lagi akan segera berlangsung, tepatnya di pukul 10 pagi ini pemirsa. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinetnya, di mana kabinet pemerintahan Prabowo Gibran Rakabuming ini bernama Kabinet Merah Putih. Dan pengumuman kabinet pemerintah Prabowo Gibran ini dilakukan semalam di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan pagi ini juga akan segera dilakukan pelantikan pukul 10 pagi ini, yakni ada sebanyak 48 kementerian yang akan dilantik. Dan nanti siang menjelang sore hari, tepatnya di pukul 3 sore, Wakil Menteri juga akan melakukan pelantikan di hari yang sama di hari ini. Sebelumnya juga pemirsa, ini sebanyak 100 nama sebelumnya sudah dipanggil sebagai calon menteri dan wakil menterinya pada Senin pekan lalu di kediamannya di Kertanegara pemirsa, di mana ya pemirsa, kita dengarkan juga pernyataan dari Yadi Susantro. Presiden Prabowo setelah diumumkan tadi malam, jadi insya Allah akan berlangsung pelantikannya jam 10. Jam 10. Ya. Ada sertifikat nggak nanti? Aku nggak ada ya Pak, karena kementerian baru ya. Ada. Wah, saya nggak kementerian baru, kementerian lama, Kemendes dan PDT. Nah, ada. Insya Allah sore. Sore berarti ya. Berarti menunggu wamen dulu dilantik baru. Iya, kita karena ada wamen, sebaiknya memang kita menunggu lengkap Pak Wamen hadir, Menteri juga hadir gitu. Ada info soal sidang kabinet pertama Pak? Kapan? Kalau infonya insya Allah besok, lusa katanya insya Allah. Tapi ya, pada prinsipnya kami kapanpun siap untuk ikut arahan Pak Presiden. Kalau dari Pak Prabowo sendiri udah ada arahan khusus belum sih Pak untuk Pak Yandri sendiri dalam memimpin kabinet nanti? Iya, yang pasti kan saya kementerian yang sangat strategis, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ya, di mana hampir 80% penduduk Indonesia itu di desa. Dan sumber-sumber pangan, sumber-sumber kehidupan kan banyak di desa. Jadi fokusnya memang harus lebih ekstra, dan itu dunia saya karena saya memang orang desa gitu loh. Jadi alhamdulillah chemistry-nya insya Allah nyambung langsung. desa itu nanti apakah juga nanti akan melanjutkan alokasi dana desa
Oh itu iya, kan itu kan amanat undang-undang. Itu amanat undang-undang dan kalau bisa kita tingkatkan terus. Yang paling penting itu tepat sasaran ya, sehingga desa-desa bisa mandiri, bisa maju dan sekali lagi kita bangun Indonesia dari desa. Memastikan tepat sasarannya itu kan sekarang Ya perlu ada pendampingan yang terus-menerus, ada semacam pembinaan, pelatihan, kemudian kita turun ke bawah gitu loh. Ya. Makasih ya. Oke, makasih Pak Ya. Yasri. Makasih. Oh siap. Mas, aman, udah. Kenapa? Iya, ada dress code-nya kan tadi malam diumumkan. Ada dress code dari Yuk sambil jalan. Kepala Kabinet disampaikan. Bapak izin sambil jalan di tengah nanti kita. Boleh. Boleh ya. Mohon maaf. Yuk. Mundur yuk. Sudah di biar semuanya turun dulu. Ya, siap. Kak, kamera Faki ya. Kamera Faki ya. Lepas dulu. Ya, oke. Yang di depan agak suntuk ya. Belakang ada kamera. Oke. Ya, baik. Ini kan kementerian baru ya, Menko Infrastruktur dan Pembangunan. Nanti gimana nanti tugasnya itu apa? Baik, Iya. Pak Menteri. Pertama-tama kami semua tentunya menyambut dengan sukacita terbentuknya kabinet atau pemerintahan baru yang mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tripod kita di sana. Ini ada menteri lagi. Target-target termasuk mewujudkan visi misi beliau yang telah ditetapkan selama ini. Dan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini memang ini adalah sebuah pos atau portfolio yang baru. Artinya ada harapan besar dari Bapak Presiden agar pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, tentu tidak hanya di Jawa tapi di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke benar-benar bisa diwujudkan dengan lebih baik lagi ke depan. Segala progres dan capaian pembangunan infrastruktur selama ini tentu kita apresiasi dan kita lanjutkan segala sesuatu yang sudah baik. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang masih perlu dituntaskan, akan dituntaskan dan disempurnakan. Inilah semangat dari keberlanjutan, tetapi juga selalu ada ruang untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan ke depan. Dan saya rasa tugas-tugas yang akan kami jalankan, baik itu secara umum maupun secara teknis, karena ada 5 kementerian teknis di bawah Kemenko Infrastruktur, mudah-mudahan bisa bekerja secara integratif dan bersinergi di lapangan begitu. Kami akan pelajari terlebih dahulu secara awal tugas-tugas yang menjadi prioritas, tetapi gambaran awal dari Pak Prabowo Subianto tentu ingin meyakinkan agar pembangunan infrastruktur ini juga tepat sasaran, lalu tidak terjadi kebocoran-kebocoran yang tidak perlu, karena jika dilakukan secara akuntabel, secara transparan, ini bisa banyak yang bisa kita lakukan, ya. Pencapaiannya pun akan semakin real. Kemudian kita juga ingin fokus pada upaya untuk mengurangi ketimpangan antara Jawa dengan luar Jawa, antara kota dengan desa. Kemudian pembangunan juga difokuskan untuk mendukung semangat atau visi beliau swasembada pangan, swasembada energi, dan juga peningkatan kualitas manusia. Artinya SDM
yang semakin berkualitas ditunjang oleh fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan juga berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Jadi kalau itu dilakukan, konektivitas, kemudian juga sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah juga akan tumbuh dengan baik. Nanti kantornya di mana, Pak? Nah, itu juga belum saya ketahui secara pasti. Yang jelas karena ini memang pos baru, tidak hanya Kemenko ini ya, tetapi juga ada beberapa Kemenko lainnya. Karena memang benar-benar baru, kami baru mendapatkan informasi lagi dicari yang pas lah kira-kira di mana begitu. Di kabinet ini Demokrat dapat berapa menteri atau wamen? Kami mendapatkan 4 pos kementerian dan juga 1 wamen begitu. Ya. Saya rasa ya wajar ya, ada sesuatu yang baru dari yang sebelumnya 34 kemudian sekarang berkembang menjadi 48 ya. Dan saya rasa ini kita kembalikan kepada azas tujuannya. Yang saya tahu Pak Presiden ingin masing-masing kementerian itu benar-benar fokus. Secara spesifik tugasnya itu bisa dijalankan secara efektif, taktis. Dengan demikian dikembangkan, ada yang tadinya 1 badan, satu rumah, kemudian jadi 2 begitu atau jadi 3. Saya rasa ini perlu kita kawal bersama-sama dan harus dibuktikan bahwa upaya ini membawa nilai yang positif. Artinya tadi semakin bagus capaiannya, memang tantangan selalu pada koordinasi, sinkronisasi. Di sini tugas Menko menurut saya penting, menjadi strategis, menjadi sentral ketika harus mengkoordinasikan banyaknya kementerian-kementerian teknis, dan mudah-mudahan kalau itu dilakukan dengan baik, sangat membantu Pak Presiden. Baik, gitu. terima kasih teman-teman ya. Semua ya, Mas. Dasinya, ya kan kita diumumkan dari Setkap ya, ada dress code-nya untuk menggunakan dasi warna biru muda. Jadi kita menggunakan biru muda semua hari ini. Oke, Ya. terima kasih. Makasih ya. Teman-teman. Thank you ya. Sama-sama. Kementerian di bawah 5. Thank you ya. Fokus apa nih Bu ya untuk kedepannya terkait pendidikan ini kan dari selama ini kan banyak mendapat sorotan ya Bu ya terkait kebijakan-kebijakan dari Pak Nadiem juga yang sebelumnya ini, bagaimana Bu ya nanti untuk memperbaiki pendidikan kedepannya ini Bu ya? Jadi yang pertama, Menteri ini kan pembantu Presiden. Jadi kami akan berusaha untuk semaksimal mungkin melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas dari Presiden, terutama yang memang sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo pada saat beliau mencalonkan diri dan akhirnya terpilih. Yang kedua, saya ingin berusaha untuk bagaimana menjadi pendengar yang baik, mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat, sehingga saya bisa mengambil kebijakan dengan komprehensif dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Yang ketiga, saya belum ada rencana untuk mengambil kebijakan dalam waktu singkat ini. Semua kebijakan dilaksanakan oleh menteri sebelumnya tentu akan kita pelajari, kemudian juga nanti kita lihat. Mungkin ada kajian-kajian yang berasal dari penelitian atau mungkin saya akan datang on the spot ke lapangan untuk melihat bagaimana sesungguhnya situasi yang real yang ada di dalam masyarakat, terutama menyangkut pendidikan dasar dan menengah. Bu ya, ini Itu kan ya. sebelumnya Pak Nadiem kan minta kurikulum Merdeka ini kan untuk dilanjutkan ya Bu ya. Ini apakah nanti Saya Bu ya melihatnya belum bagaimana, ada Bu ya? komentar apapun soal kurikulum Merdeka, soal zonasi, soal banyak hal yang sekarang ini menjadi hiruk pikuk di media ya. Saya harus melihatnya secara utuh, secara komprehensif, sehingga kebijakan itu adalah kebijakan yang memang bermanfaat dan tepat. Tapi Gitu ya. pesan dari Pak Prabowo terhadap pendidikan dasar menengah seperti apa sih, Mas? Ya, waktu beliau memanggil saya di Kertanegara, beliau menyampaikan 2 pesan. Yang pertama, pendidikan dasar ini sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan amanah Undang-Undang Dasar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang kedua ya tentu agar saya bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, karena memang amanah ini bukan amanah yang ringan. Ini adalah amanah yang memang sangat menentukan masa depan bangsa, karena ya tentu kualitas dan kemajuan bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Begitu ya? Ya, terima kasih semuanya, terima kasih. Ya.
Pemirsa, baru saja kita dengarkan pernyataan dari Abdul Muti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Pemirsa, Abdul Muti yang adalah cendekiawan Muslim dan juga pengalamannya yang luas dalam dunia pendidikan. Pemirsa, ia akan mempelajari sejumlah materi atau pekerjaan rumah yang saat ini masih menjadi polemik di masyarakat, pemirsa, dan ia fokus pada pendidikan dasar yang sangat penting untuk memajukan bangsa. Dan tadi sebelumnya juga sudah ada Agus Harimurti Yudhoyono selaku Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, di mana termasuk dalam kementerian baru yang dibentuk oleh Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, di mana ia fokus dalam pembangunan infrastruktur yang bisa diwujudkan merata untuk Indonesia, di mana pembangunan infrastruktur bisa tepat sasaran nantinya. Ia juga fokus dalam upaya mengurangi ketimpangan antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Tadi juga sempat hadir juga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, ada Yandri Susanto, yang mengatakan bahwa akan membangun Indonesia dari desa dan nantinya bantuan akan tepat sasaran.